Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, mungkin ini di penghujung pertemuan kita beberapa kali lagi sebelum Senin depan. Mudah-mudahan kita udah melaksanakan ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gangguan skizofrenia atau schizophrenia. Nah, gangguan skizofrenia ini termasuk dalam gangguan jiwa berat. Oke. Nah, dari mana sih asal kata schizofren itu? Schizofren itu berasal dari bahasa Latin yang artinya skizen atau split, bercabang, friend adalah mind. Kalau menurut Adolf, suatu maladaptif reaksi yang salah, disorganisasi kepribadian, lama-kelamaan akan menjauhkan diri dari kenyataan. Nah, skizofrenia sendiri sama dengan gangguan yang ditandai dengan kekacauan kepribadian, distorsi realita, kemunduran secara sosial, gangguan dalam melakukan tugas tanggung jawab, tidak memperhatikan kesehatan pribadi dan cara berpakaian, emosi tidak sesuai, kesulitan komunikasi dan berpikir persepsi. Nah, biasanya sering sekali ya kita sering jumpai itu di jalan-jalan yang kayak pada umumnya kita lihat udah nggak menggunakan baju. Bahkan kita pernah ketemu yang sampai tidak berpakaian sehelai pun, lalu yang tidurnya bergelandangan, komunikasinya tidak nyambung. Itu kalau secara gangguan mental yang tampak nyata dan mudah didiagnosis, yaitu saudara-saudara kita yang ada di pinggir jalan, yang hidupnya memang dalam tanda kutip kita sebut itu dengan orang gila. Tapi kita sebagai ilmuwan psikologi ada baiknya kita ganti dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya. Nggak ada lagi namanya stigma orang gila karena itu membuat stigma negatif itu memperburuk keadaan mereka. Oke. Nah, simptom untuk gejalanya itu seperti apa sih? Yang pertama yang terjelas itu adalah gangguan isi pikir, ya. Disrupt in contact of thoughts, ya. Nah, yang pertama itu ada delusi. Nah, keyakinan bahwa orang atau kelompok tertentu mengancam penderitaan secara diam-diam, merencanakan melawan penderitaan atau ingin melukai dirinya. Misalnya nih, orang itu ngikutin aku, dia mau mencelakai aku. Dia itu jahat banget, dia maunya aku celaka. Nah, ketika ada delusi-delusi itu, ya. Terus yang pertama itu ya delusi prescription itu yang kayak gitu ya. Yang kedua itu adalah grandeur, yaitu keyakinan bahwa dirinya sangat kuat dan hebat. Oh, aku ini punya keyakinan bisa tembus api misalnya, ya. Tangan saya kalau di saya tidak berdarah. Nah, seperti itu keyakinan mereka. Yang kedua, delusi of control, keyakinan bahwa ada kekuatan eksternal mengatur perilaku penderita, merasa dikendalikan oleh orang lain. Saya ini adalah utusan Nyi Roro Kidul misalnya, saya bisa ini dan itu. Nah, itu sudah termasuk adanya delusi. Lalu, gangguan bentuk pikirannya seperti apa? Menderita kebingungan dan sangat sulit untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. Ini sangat tampak dan bisa kita observasi secara langsung. Tampak pada ekspresi verbal, kehilangan asosiasi, beralih dari topik ke topik, inkoherensi, neologisme, pembentukan kata baru, prevalensi, blocking, mengatakan menulis sesuatu tidak berarti membisu selama berhari. Intinya apa ya, kalau kita melihatnya nggak nyambung. Ketika berbicara, kita tanya apa, dia jawabnya apa. Misalnya, Mas hari ini tanggal berapa? Oh, aku tahu.
kata dia. Saya pernah mendapatkan klien ini ya. Mas hari ini ingat nggak hari apa? Hari, terus dia ceritanya yang lain misalnya. Saya itu bla 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 bla, kan nggak nyambung. Kita nanya hari, dia menjelaskan sesuatu. Nah itu kan ada tidak inkoherensi ketika kita menanyakan topik-topik tertentu, beralih-alih. Terus nanti sudah itu, oh iya pernah ingat saya dari topik A beralih ke topik B, beralih ke topik Z, nanti beralih lagi ke A dan tidak beraturan. Atau ada yang membisu sama berhari-hari, itu ada tidak ngomong, udah makan, diem aja, ngapain, diem aja, itu akan banyak. Nah teman-teman ini bisa diobservasi secara langsung ketika teman-teman bisa kita tampak jelas tuh di rumah sakit jiwa. Ini akan banyak sekali tipe-tipikalnya ya. Uh, Lalu gangguan persepsi dan perhatian. Nah, pada penderita schizofren, dunia tampak lain bagi penderita. Misalnya, suara tampak lebih keras, warna lebih mencolok, tubuh tidak sama lagi seperti tangan lebih besar daripada kaki, tidak kenal dirinya ketika berkaca, tidak dapat melihat secara keseluruhan, seperti itu ya. Nanti ketika kita suruh gambar, gambarnya biasanya lucu-lucu. Lucu-lucu itu adalah gambar yang aneh, yang jarang kita jumpai ya. Nah, hal-hal ini yang membuat penderita schizofrenia ODGJ ini berbeda dengan orang normal pada umumnya. Nah, lalu gangguan afektif. Apa sih? Penderita tidak dapat memberikan respon emosional yang normal dan wajar. Seringkali tidak responsif terhadap situasi yang seharusnya membuat sedih atau gembira karena mengungkapkan perasaan tidak sesuai dengan pikiran seperti tersenyum ketika bercerita sedih, emosi berlebihan. Nah, sama halnya kita nggak bisa marahin orang gila. Misalnya gimana ya? Misalnya gini, yang dia ini gila, kita nggak bisa marahi orang ODGJ dengan dia ganggu gitu, kita nggak bisa, dia tidak nyambung, dia nggak tahu itu adalah normal apa enggak gitu ya. Lalu ketika harusnya dia bercerita sedih tapi dia malah tertawa, ketikanya harus dia tertawa dia malah tersedih. Sering hal-hal itu tidak nyambung oleh eh, orang dengan gangguan jiwa ini. Dan kadang-kadang dibuat-buat gitu ya perasaannya, emosinya nggak menentu gitu. Lalu gangguan hubungan dengan dunia luar. Misalnya menarik diri, asik dengan pikirannya, hayalan sendiri, orientasi waktu, dapat kacau, dapat sementara, tapi dapat menetap, tidak responsif terhadap realitas. Misalnya di kamar, guntingin kertas, ada sesuatu hal yang biasa dia lakukan, hal-hal aneh, misalnya gunting kertas, kerjaan sampai kertasnya menumpuk, banyak sekali, gunting-gunting daun, atau hal-hal aneh lah yang menurut orang lain melihatnya tidak lazim ya. Lalu gangguan psikomotor, kehilangan spontanitas, gerakan cenderung diulang-ulang. Terus misalnya kalau dia duduk tuh bisa sampai berapa kali tuh unggah-ungguh gitu ya. Terus tampaknya penuh makna bagi penderita sehingga perilaku ritual atau menangis itu sering terjadi. Lalu katatonik support, tidak responsif terhadap lingkungan, hampir tidak bergerak dalam waktu yang lama, membisu di tempat tidur selama berhari-hari. Saya pernah menemukan klien itu dengan tipikal katatonik. Ketika dia duduk, itu posisinya satu dan tidak bergerak sama sekali sampai proses sesi konseling selesai. Nah, itu yang katatonik. Dia bisa, kita mau tanya apa, dia nggak akan jawab apapun sepatah kata pun. Nah, lalu itu yang tipe katatonik. Nah, kalau katatonik rigid, itu postur gerak selama berapa jam tidak berusaha untuk bergerak. Tegak selama berapa jam, kayak gitu ya. Nah, sama ini. Terus tidak bergerak, dia tahan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah katatonik excitement. Nah, bergerak dengan semangat, kadang menggoyangkan lengan kaki dalam kondisi ekstrim, hiperaktif, tidak terkontrol. Kalau ini dalam satu arah. Dia hanya bergerak, misalnya tadi yang saya bilang tadi, kayak unggah-ungguh, itu bisa selama 1 jam bahkan lebih, gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Nanti teman-teman akan lebih mudah ketika bertemu langsung ya.
bertemu langsung, mengobservasi langsung. Dulu saya nggak tahu apakah ada mata kuliah yang memang kita apa ya, observasi langsung di RSJ. Karena kalau teman-teman observasi langsung di RSJ, teman-teman akan bisa membedakan banyak hal di sana terkait ODGJ ini ya. Terus fase schizophrenia ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah prodromal. Adalah fase sebelum periode aktif atau disebut juga periode kemunduran. Nah, biasanya penderita menunjukkan gangguan fungsi sosial dan interpersonal dan progresif. Biasanya dia menarik diri, tidak mampu bekerja secara produktif, eksentrik, pakaian tidak rapi, emosi, tidak sesuai, perkembangan bicara aneh, hilangnya inisiatif dan energi. Nah, Bu, apakah schizophrenia ini tiba-tiba muncul langsung gangguan schizofren? Biasanya enggak. Biasanya didahulukan dengan gangguan sebelumnya, misalnya gangguan emosi. Yang banyak terjadi adalah depresi berat. Misalnya seperti depresi berat udah ada halusinasinya, misalnya gitu ya. Depresi berat dengan gejala psikotik, misalnya awalnya gitu. Nah, karena tidak tertangani dari awal, tidak teratasi sedini mungkin, berlanjutlah menjadi gangguan schizofren. Karena apa? Jika udah ada halusinasi, delusi, harusnya sudah dibantu dengan obat untuk merefresh hal-hal itu. Namun mungkin terbatasnya pengetahuan keluarga, lingkungan, hal itu terabaikan sehingga menjadilah gangguan secara jauh. Akhirnya menjadi gangguan schizofren tadi, muncul makin berat, sudah tidak mau makan, mandi, itu nggak beraturan lagi. Hal-hal seperti ini yang harus ditandai. Jadi, untuk gangguan schizofrenia sendiri, tidak hanya melulu muncul langsung gangguan schizofren. Saya rasa pasti ada faktor penyebab sebelumnya, gitu ya. Terus fase aktif, paling pendek selama 1 bulan. Penderita mengalami simptom psikotik, halusinasi, delusi, bicara, perilaku tidak teratur, tanda-tanda penarikan diri. Nah, hal ini harus kita lihat lagi. Apakah semua ciri-ciri ini ada? Nah, harus di garis bawahi lagi ya. Yang ketiga ini residual. Nah, kalau residual ini yang biasanya fase, kalau saya menyebutnya fase sembuh sehat, sembuh sakit, simptom terhadap sebelumnya tidak pernah parah, tidak pernah mengganggu. Nah, residual ya. Terus untuk menegakkan gangguan schizophrenia, seperti apa? Penderita harus menunjukkan gejala paling lambat sedikit 6 bulan. Ini nanti teman-teman boleh F20 ya di gangguan schizofren, di PPDGJ dibaca-baca lagi. Di sana ada untuk ciri-cirinya sangat lengkap sekali untuk menegakkan diagnosis. Terus tipe schizophrenia apa aja? Yang pertama ada hebephrenic. Contohnya apa? Hebephrenic ini adalah cause behavior, incoherent speech, frequent hallucination, delusi yang berkaitan dengan seksual dan religi in proactive affect. Penderita juga bertindak bodoh, perasaan gamang, tertawa kekiki-kiki, berbicara yang bukan-bukan. Nah, nanti di PPDGJ juga ada tipe-tipikalnya, teman-teman bisa membaca lebih detail lagi. Nah, ini yang kedua katatonik tadi ya, gangguan psikomotor. Yang ketiga yang paling banyak juga ditemui adalah paranoid, ditandai dengan delusi, halusinasi, hampir sama. Misalnya penderita meyakini pasangan tidak setia, meskipun tidak punya cukup bukti. Karena dia kalau paranoid ini cukup kecurigaan yang sangat tinggi terhadap orang lain dan merasa dirinya terancam, merasa ada orang yang mencelakakan dirinya. Ciri-ciri khasnya seperti itu. Lalu kalau untuk penyebabnya apa? Jelas, yang pertama memang ada genetis. Beberapa klien yang saya temukan dengan gangguan schizofren rata-rata kalau kita lihat dalam genogramnya itu ada riwayat keluarga sebelumnya yang menderita atau mengalami ODGJ dari faktor keluarga karena monozigotik lebih mudah terkena dibandingkan dizigotik ya kalau secara genetis. Oke.
Yang kedua, faktor biokimiawi. Hampir ya, tidak semua yang kita tahu pasti ada ketidakseimbangan dalam kimia tubuh, dopamin dan neurotransmitternya ya. Peningkatan kegiatan dopamin akan memperburuk gejala schizofren. Obat neuroleptik biasanya membantu menghilangkan beberapa simptom. Nah, kalau faktor psikologis apa? Kemampuan rendah, sulit mencari kerja, stres, kemiskinan. Biasanya terkait dengan problem solving, motivasi, support, itu akan banyak terdapat di psikologis ini ya. Lalu faktor komunikasi dalam keluarga, orang tua tidak saling berbicara, hubungan orang tua dan anak, orang tua tidak konsisten, tidak kompak terhadap anak, atau orang tua sendiri sakit ODGJ juga, anak terasingi, tidak yakin perasaan orang tua yang sebenarnya. Nah, mengapa tidak semua anak schizofren? Karena gini, ada beberapa anak yang turun oleh orang. Saya punya klien juga, kebetulan klien saya ini bipolar, dia memiliki orang tua schizofren. Yaitu tadi anaknya diasuh oleh pola asuh schizofren itu gimana sih gitu ya. Dan anaknya sekarang menjadi bipolar. Perkembangan terakhir itu bipolarnya terkadang sudah ada gejala psikotiknya, udah muncul karena si klien tidak patuh terhadap minum obat ya. Terus kalau untuk treatmentnya seperti apa? Kalau treatment yang paling mendasar untuk schizofrenia ini kan tidak seperti orang normal yang gangguan emosi, misalnya kita bisa memberikan treatment yang banyak ya, treatment yang bagus gitu. Tapi kalau untuk schizofren yang paling awal adalah dukungan sosial, dukungan orang interaksi terdekatnya ya. Nah, misalnya dengan membuat ADL, activity daily life ya, dengan membuat kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, hal-hal yang sangat mendasar biasanya orang-orang dengan schizofren. Pengalaman lagi waktu saya praktik waktu itu saya di Rumah Sakit Gracia Jogja, itu sangat aktivitas mereka itu sangat mudah, mulai dari mudah hingga sampai dia bisa mencari ekonomi sendiri ya. Artinya gini, ketika dia mulai baru masuk itu kan tentunya kan masih kendali obat, intervensi lainnya. Itu hanya kegiatan activity daily life yang sehari-hari bangun. Nanti kalau keadaannya sudah membaik, dia sudah mulai dikasih tugas dengan mengerjakan sesuai dengan keahliannya. Bahkan di sana ada tempat yang difasilitasi bertukang, menjahit, membuat karya, dan itu dijual untuk membiayai mereka kembali. Nah, ada beberapa ODGJ yang ditinggalkan oleh keluarganya di sana, dia bisa menghidupkan dirinya sendiri untuk dari mulai minum obat, fasilitas di sana, itu sangat berdaya. Tapi saya nggak ngerti kalau di tempat kita sendiri, apakah aktivitas itu ada. Setelah saya observasi dengan teman-teman yang di RSJ, kayaknya hal-hal itu belum ada. Sehingga peran-peran itu mungkin PR terbesar kita lagi ya untuk meningkati hal ini. Lalu pemberian reward. Nah, ketika dia berhasil, reward mereka tuh nggak perlu mahal. Misalnya dengan satu batang rokok, makanan, apapun yang mereka sukai gitu ya. Terus yang family therapy, biasanya family therapy kami berikan ketika ODGJ ini mau pulang ke rumah. Tidak hanya family therapy, tapi lingkungan di sosialnya juga diberi. Kalau di waktu saya di Jogja ya, ketika pasien ini mau pulang, kami yang tugas para mahasiswa memberi edukasi di lingkungan sekitar, kita berkumpul di balai desa terkait sama keluarganya, bagaimana ketika orang ini pulang harus menghadapinya seperti apa. Karena apa yang terjadi? Banyak ODGJ tidak mau pulang. Karena apa? Pusat stresornya adalah lingkungannya. Oke, dia di rumah sakit menjadi baik, tapi ketika pulang kok menurun lagi, ada apa gitu. Secara ditelusurin, oh ternyata pusat stresornya adalah lingkungan dan keluarganya gitu. Hal-hal itu yang perlu
dicegah ya. Dan kami di sana tugasnya adalah psikoedukasi jatuhnya ya. Nah, hal-hal seperti itu. Sosial terapi. Nah, ini kan sosial terapi kita masuk dengan problem solving, nah, decision making, social skill itu sudah harus diajarkan. Oke. Nah, catatannya ketika kita ingin penelitian, ini jenisnya longitudinal, jangka waktu panjang ya, faktor lingkungan termasuk kualitas pengasuhan, kepentingan komplikasi pranatal, ternyata itu perlu digali, ditelusuri ya. Kalau faktor lingkungan seperti pengasuhan yang baik, dalam kenyataannya beberapa melindungi dalam mencegah perkembangan gangguan pada orang yang membuat resiko genetik lebih tinggi. Kalau secara family theories, schizophrenic mother itu gambarannya dingin, menjadi overprotective, suka mendominasi, suka merendahkan harga diri anak, mengasuh kebebasan anak, memaksa anak untuk bergantung padanya. Oke, kalau selanjutnya komunikasi device, ciri-cirinya seperti apa? Tidak jelas, samar, kacau, komunikasinya tidak lengkap, ketidakmampuan orang tua untuk memfokuskan pada pendekatan anaknya, penyimpangan yang tinggi ditunjukkan dengan menyerang anak secara personal daripada kritik yang konstruktif, interupsi dengan kasar, komentar dan negatif. Kalau ciri-ciri ini kita bayangkan kayaknya mengerikan, orang tua yang otoriter, tidak memberi kebebasan kepada anak, menuntut anak, memaksa, hal-hal ini yang membuat kerentanan itu muncul. Express emotion, nah itu ekspresi emosi negatif, kritikan dan permusuhan. Biasanya kita tidak bisa mengekspresikan emosi. Ketika marah, harusnya marah itu seperti apa sih? Tapi kita malah banting-banting barang. Harusnya kalau marah kita asertif, misalnya. Tapi di keluarga itu terbiasa emosinya negatif. Ketika marah harusnya banting barang, bentak, teriak-teriak. Nah hal ini kan yang membuat kondisi menjadi negatif. Kalau ini kalau secara perspektif Islam ya, orang schizofren itu tergolong orang yang tidak dapat menggunakan akal sehat, sehingga hampir sama menurut saya semua agama apapun, orang dengan gangguan jiwa ini akal sehat tidak dapat menggunakan akal sehatnya, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perilakunya. Ya. Oke, dari beberapa penjelasan ini teman-teman nanti boleh ditandai bagian mana yang ingin ditanyakan, yang masih bingung nanti saya akan buka di forum diskusi ataupun nanti di forum by WA bisa, terkadang terlewatkan di forum diskusi ya teman-teman. Saya rasa kalau untuk gangguan schizofren sendiri, teman-teman sendiri sudah sering lihat ya, baik di lingkungan kita yang sering kita jumpai, itu sering sekali kita tampaknya akan mudah kita deteksi. Oh, ini orang dengan gangguan jiwa berat nih, misalnya gitu ya. Yang sulit kita deteksi, masih butuh waktu panjang, biasanya orang-orang dengan gangguan emosi. Tapi kalau schizofren, kalau udah nggak pakai baju di jalan, udah nggak nyambung, udah deh, itu kayaknya udah gangguan jiwa berat dan schizofren. Orang udah nggak ada normanya, udah nggak punya ideal self-nya sudah juga nggak ada. Jadi hal-hal yang pada umumnya yang secara kasat mata itu bisa kita diagnosis. Tapi apakah yang melatar belakangi kenapa sih kok dia bisa jadi schizofren, pasti itu butuh data lebih lanjut. Apalagi yang di pinggir jalan, tentunya itu tidak ada support ya. Paling nggak dia tidak punya support keluarga. Karena apa? Buktinya dia ditelantarkan, tidak diberi pengobatan. Ketika schizofren itu sendiri mendapat pengobatan, berarti keluarganya care dengan cara merawat di RSJ. Tapi kalau yang di pinggir jalan kita udah dapat tuh dinamikanya. Oh, orang ini secara support aja keluarganya nggak tahu di mana gitu ya. Nah, baik teman-teman, nanti cukup sekian penjelasan saya. Nanti teman-teman boleh ditandai bagaimana yang tidak dimengerti atau punya pengalaman yang ingin ditanyakan. Monggo silakan di forum
diskusi ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu, ada. Tidak ada ya?